Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ahmad Nur Fadli, jurusan Programmer dari Politeknik IDN. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan kepada kalian semua apa itu Flutter, lalu apa saja kelebihan Flutter, dan apa saja yang dibutuhkan untuk menggunakan Flutter ini, lalu bagaimana cara menggunakan Flutter. Langsung saja kita saya di sini akan mengambil penjelasan di Google. Klik ini aja. Jadi apa itu Flutter? Flutter adalah kerangka kerja atau yang biasa kita kenal dengan framework, sumber terbuka. Dia itu open source, jadi siapa saja bisa memakainya dan dikembangkan dan didukung oleh Google. Developer front-end dan full stack menggunakan Flutter untuk membangun antarmuka pengguna atau yang kita sebut UI. Jadi Flutter ini digunakan oleh developer front-end maupun full stack, dia juga bisa untuk membuat aplikasi Android, iOS ataupun dan lainnya. Jadi Flutter ini dia multi platform. Jadi aplikasi untuk beberapa platform dengan kode base tunggal. Saat Flutter diluncurkan pada tahun 2018, Flutter terutama mendukung pengembangan aplikasi seluler. Flutter ini mendukung pengembangan aplikasi di 6 platform. Jadi Flutter ini bisa dibilang atau bisa dikatakan dia multi platform. Dia bisa iOS, Android, lalu web, Windows. Windows ini aplikasi desktop, macOS, dan Linux. Lalu bagaimana cara Flutter membantu pengembangan aplikasi? Jadi di sini penjelasannya, Flutter menyederhanakan proses pembuatan UI yang konsisten dan menarik untuk aplikasi di 6 platform. Di 6 platform yang didukungnya. Karena Flutter adalah framework pengembangan di platform. Pertama-tama kita akan membandingkannya dengan pengembangan natif. Kemudian kita ada beberapa fitur yang unik untuk Flutter. Di sini kalian bisa membacanya aja di internet, banyak kok eh, penjelasan tentang Flutter ini. Jadi Flutter itu dia base-nya itu menggunakan bahasa pemrograman yang dinamakan Dart. Jika kalian masih belum tahu apa itu Dart, kalian bisa menonton video saya pengenalan atau penjelasan Dart. Nah, langsung aja ke sini keuntungan Flutter. Berikut adalah yang membuat menonjol sebagai perangkat kerja pengembangan Linux platform. Platform yang platform performa yang mendekati aslinya. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang tadi saya katakan dan dikompilasi menjadi kode mesin. Host memahami kode ini sehingga memastikan performa yang cepat dan efektif. Jadi Flutter ini memiliki performa yang mendekati aslinya. Rendering yang cepat, konsisten, dan disesuaikan. Alih-alih mengandalkan alat rendering khusus platform, Flutter menggunakan pustaka grafis. Sekian sumber terbuka milik Google untuk merender UI. Keuntungan ini memberi pengguna visual yang konsisten, apapun platform yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Jadi dia aplikasi satu kode atau satu folder, dia bisa multi platform. Jadi dia bisa dia di rendering misal kita membuat satu codingan gitu, satu codingan, lalu dia ketika di Flutter dia akan merendering eh, apa yang kita mau. Seperti kita misal codingan ini kita ingin dia untuk Android, itu bisa. Misal codingan yang sama yang tadi kita untuk eh, aplikasi desktop itu masih bisa. Lalu alat yang ramah untuk developer. Google membuat Flutter dengan mengutamakan
pada kemudahan penggunaan. Dengan alat seperti hot reload, developer dapat melihat seperti apa perubahan kode tanpa kehilangan status. Alat lain seperti pemeriksa widget memudahkan dalam memvisualisasikan dan memecahkan masalah tata letak UI. Jadi seperti itu. Apa bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter? Tentu saja Dart. Dart yang dikembangkan oleh Google. Dart juga diotomatiskan dengan UI dan menggunakan Dart. Lalu Flutter ini base-nya atau basicnya menggunakan widget. Jadi dia mungkin dia mirip seperti HTML tapi bukan HTML. Jadi dia ada satu widget, lalu di dalamnya terdiri dari widget-widget lain seperti itu. Eh, jadi kalian bisa aja bahas, eh, kalian bisa searching lagi tentang apa itu Flutter. Langsung aja kita prakteknya. Sebelum kita praktek, kita harus mendownload. Sebelum kita praktek, kita harus menjalankan Flutternya. Lalu bagaimana cara menjalankan Flutternya? Yaitu dengan mendownload SDK-nya. Di sini sangat mudah. Kalian bisa ke Google atau ke internet kalian, tulis flutter.dev, lalu enter aja. Dan di sini adalah website untuk kalian belajar website, dokumentasi, dan lain-lainnya tentang yang hubungan dengan ketika kalian sudah masuk, kalian bisa klik ini, Get Start. Nah, dia akan mengarahkan choose your development platform to get started. Kalian bisa pilih device kalian apa, Chrome OS, Linux, atau macOS. Di sini saya memakai Windows, jadi saya akan ke Windows. Lalu choose your first type of app. Jadi kalian bisa pilih aplikasi apa yang ingin kalian kembangkan atau ingin yang kalian bangun. Di sini saya akan membangun mobile. Seperti itu. Lalu di sini kalian ikuti saja tutorialnya. Start building Flutter Android apps on Windows. Sistem requirement, jadi sistem yang dibutuhkan to install and run your Windows environment meet this requirement. Jadi kita membutuhkan hardware requirement atau syarat hardware yaitu minimum 4, recommend 8, memori, memori minimum 8, recommendnya 16. Jadi seperti itu, sesuaikan dengan hardware kalian atau device kalian, lalu softwarenya tentu saja Windows, operating sistemnya kalian bisa pakai Windows PowerShell yang titik 5.0 atau setelahnya, development tools, download install. Nah, di sini development tools yaitu Git for Windows dan Android Studio. Jadi kalian download aja Git for Windows lalu Android Studio. The developer. Nah, ketika kalian sudah mendownload Android Studio, kalian bisa klik di comment prompt kalian. Contoh di sini langsung aja Windows R, lalu cmd comment prompt, lalu kalian bisa ketik uh, Flutter Doctor. Nah, ikuti langkah-langkahnya. Flutter, Flutter kalian sudah download Flutter, download Flutter SDK-nya atau yang bisa disebut SDK. Windows version, Android code change, itu Android. Nanti kita download di Android device. Ini kita membutuhkan Android SDK-nya. Kalau Chrome, kalian bisa memakai Chrome. Jadi, tapi di sini saya memakai Explore atau memakai Edge. Terus Android Studio kalian sudah download tadi VS Code. Ini untuk IDE-nya kalian bisa memakai Android Studio atau VS Code. Terus connect device, network research. Network research tentu internet. Jadi kalian checklist ini semua atau ikuti arahan dari Flutter Doctor ini. Ketika sudah kita configure
text editor atau IDE-nya. Jadi di sini Flutter mensarankan tiga IDE, yaitu Visual Studio Code, Android Studio, atau IntelliJ IDE. Kalian bisa klik aja ini linknya jika kalian ingin memakai salah satunya. Di sini saya memakai Visual Studio Code. Nah, setelah udah itu semua, kita lanjut ke Flutter, install the Flutter SDK. Kalian klik ini aja, Flutter Windows Stable Zip. Klik ini, lalu install. Dan ketika sudah install SDK, lalu ekstrak. Jangan lupa untuk ekstraknya. Ketika kalian sudah mengekstraknya, kalian buka folder. Lalu pindahkan file ekstraknya ke folder C agar lebih mudah, lalu ganti dengan nama src, dan di dalamnya biarkan saja jadi Flutter. Jadi ini adalah Flutter SDK kalian. Lalu ketika sudah, kalian bisa kembali ke command prompt, tulis Flutter Doctor, nanti dia akan mencentang semuanya kecuali dua ini. Dua ini biarkan saja, kalau kalian memakai Chrome pasti ini kecentang. Google Chrome. Jadi seperti itu. Oke, lalu kita akan men-setting Android Studio. Kalian buka aja Android Studio-nya. Nah, untuk men-setting Android SDK, misal masih ada tanda seru di command prompt kalian, di Flutter Doctor kalian. Misal ini harusnya tanda seru karena kita harus men-setting Android SDK-nya. Dan Android SDK itu berada di Android Studio. Kalian buka aja. Ini adalah tampilan awalnya. Lalu kalian bisa ke More Action, SDK Manager. Nah, lalu kalian bisa ikuti langkah-langkahnya, atau kalian bisa ke SDK Tool dan checklist. Oh, yes. Itu SDK Tool dan checklist yang ini, lalu checklist yang ini. Seperti itu. Dan kalian bisa oke-oke aja, habis itu finish, lalu Android, lalu jalankan lagi perintah Flutter Doctor di command prompt kalian. Maka ini akan ke checklist hijau, tidak lagi tanda seru. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana men-setup Flutter udah, Flutter SDK-nya udah, Windows udah, Android Touchant udah, Android Studio sudah, lalu VS Code sudah, connect device. Nah, karena kita sudah semua, lalu kita lanjut ke bagaimana cara menjalankan Flutter di Visual Studio Code. Nah, kalian buka aja Visual Studio kalian, Visual Studio. Oh ya, ini saya biarkan karena saya tidak memakai Visual Studio. Jadi Visual Studio ini untuk develop Windows apps. Jadi ini dibutuhkan untuk mendevelop Windows apps atau aplikasi desktop. Jadi seperti itu. Jika kalian sudah membukanya, ini adalah tampilan awal. Lalu kalian bisa ke extension.
dan ketik Flutter. Nah, kalian download, install dulu ini Flutter, extension Flutter ini untuk menjalankan Flutter di Visual Studio Code. Kalian bisa download dulu. Lalu jika jika belum ada yang punya, jika belum ada yang menginstal Dart, nah ini kalian bisa install dulu Dart ini untuk menjalankan program bahasa Dart-nya. Nah, eh, setelah sudah kalian bisa masuk ke sini view comment palette. Lalu di sini ada tulisan Flutter New Project atau jika tidak ada kalian bisa ketik Flutter New Project. Kalian ketik aja, kalian klik aja, lalu di sini ada pilihannya. Kalian pilih yang application, a Flutter application with descriptive comment and text. Kalian klik, lalu di sini kalian akan diarahkan ke file manager, yaitu kalian di sini kalian boleh simpan di mana aja folder yang akan kita project kalian ini. Saya akan menyimpannya di C, lalu di SC development. Lalu kalian klik aja dan di sini nama project kalian. Saya di sini akan minta nama defaultnya Flat Application One. Setelah sudah kalian bisa enter aja. Nah, maka dia akan akan berjalan sesuai. Nah, di sini adalah default dari Flutter, default Flutter yaitu lib main Dart di lib itu adalah library lalu di main.dart. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja arti folder-folder ini. Jadi Android ini untuk ini biarin saja. Jadi Android ini untuk membangun apps Android, lalu ini iOS. Yang saya tadi bilang, Flutter ini multi-platform, Linux, macOS, dan ini folder untuk unit testing, lalu ini untuk web, dan ini untuk Windows. Lalu di sini ya ini folder-folder yang penting aja yang saya jelaskan. Lalu di sini pubspec.yaml ini adalah apa? Kalau istilah di Laravel itu env.env ini ini adalah pubspec.yaml ini adalah settingan-settingan untuk project Flutter kita. Misal kita ingin menambahkan dependensi apa, lalu menambahkan package-package apa, itu semua ada di sini. Dan kalian bisa membacanya di sini ya. Di sini ada keterangan-keterangannya. Kalian bisa baca aja keterangannya. Lalu kita kembali ke main.dart. Di sini adalah keterangan-keterangannya. This widget is root of your application. Lalu ini kalian bisa baca dan di sini kalian bisa baca. Jadi seperti yang saya bilang tadi dia widget-widget ini jadi ini main void main lalu class app extend stateless widget. Jadi widget widget dibagi dua tipe yaitu stateless widget dan stateful widget. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Kan kalau di Laravel itu PHP Artisan Serve. Kalau di sini dia memakai emulator. Jadi saya sudah punya emulator di sini device. Di sini saya sudah memiliki emulator offline. Kita pakai Pixel 7 Pro. Ini adalah emulator offline. Nah, di sini saya sudah memiliki emulatornya untuk menjalankan atau eh, mendebag eh, hmm, mendebak dari aplikasi Flutter ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan jika kalian sudah mengklik ini device?
dan kalian tidak ada emulatornya, hanya ada tiga ini, Edge, hanya dua, Edge dan Windows atau Chrome dan Windows, itu tenang aja karena untuk mendownload emulator di sini kalian bisa ke Visual Android Studio, lalu More Action. Di sini ada Virtual Device Manager. Nah, di sini kalian klik device, lalu kalian pilih kalian ingin device seperti apa. Di sini ada banyak pilihannya, tapi kebanyakan itu Pixel karena ini dari Google. Di sini saya sudah mendownload Pixel 7 Pro. Kalian kalian bisa pilih yang lain, misal VGA atau apa, dan kalian bisa next aja, ikutin next, misal Pixel 7 Pro, next. Nah, maka di sini ada API 34. Pilih yang API 34. Kalian pilih yang API 34, lalu next. Dan ini X86 juga pilih yang recommended atau X86, pilih yang 34. Saya sarankan API 34. Kalau tidak ada, kalian bisa pilih yang lain. Banyak di sini pilihannya. Kalian bisa pilih yang lain, tapi saya sarankan API 34. Langsung aja next, next. Kalian bisa next. Di sini next. Next aja. Di sini karena saya tidak bisa ditekan tombol next karena saya sudah uh, menambahkan menambahkan emulator Pixel 7 Pro ini. Ketika sudah ini tinggal finish, lalu di sini akan muncul Pixel 7 Pro API 34 dan kita close aja. Nah, di sini kalian perlu restart Visual Studio Code kalian. Buka lagi foldernya. Kita besarkan aja. Eh, Nah, lalu bagaimana cara untuk ini kita aja deh. Lalu bagaimana cara untuk menjalankan aplikasinya? Lalu bagaimana cara untuk menjalankan aplikasinya? Kalian bisa ke sini, lalu ke Run. Nah, di sini ada dua pilihan untuk menjalankannya. Start dengan debugging. Debugging itu apa? Debugging itu adalah jadi ketika kalian menjalankannya, dia secara real time akan dijalankan terus. Kalau run without debugging, dia tidak real time. Jadi ketika kita ingin mendevelop sebuah aplikasi, maka sebaiknya kita pilih yang start debugging. Tapi kalau ingin lihat hasil akhirnya, kita bisa run without debugging. Tentu saja yang lebih ringan ini run without debugging sebagai contoh, tapi saya akan mencontohkan yang start with debugging. Kita jalankan, setelah launching, eh, biasanya pertama kali itu agak agak lama ya. Tunggu aja sampai finish. Sebelum itu kalian munculkan dulu ya eh, emulatornya. Saya skip aja. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari homepage atau Flutter demo. Ini atau tampilan awal dari aplikasi Flutter. Jadi misal kita klik ini, dia akan menambah. Lalu ketika hot reload, hot reload, hot, ini untuk men-stop, saya salah. Ini untuk men-stop, jadi dan ini adalah untuk merestart hot reload ya. Oh ya. Nah, ini untuk hot reload. Save under. Jadi hot reload itu yang seperti tadi website AWS jelaskan. Misal kita ganti
type di homepage, di title, misal kita ganti jadi Flutter demo home, home aja misal, home. Nah, kita klik ini, nah, maka dia page-nya akan hilang. Jadi seperti itu keunggulan dari Flutter ini, dia bisa hot reload. Misal kita adakan lagi, kita hot reload lagi, klik ini, atau untuk cepatnya kita bisa Ctrl C atau Shift Alt S, Ctrl S atau Shift Alt S, Ctrl S, saya di sini mau ke Ctrl S, maka dia akan otomatis meng-hot reload. Jadi seperti itu apa itu Flutter dan cara menggunakan Flutter dan apa saja yang dibutuhkan Flutter. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.